Mohon maaf. Oke, mungkin sudah. Jadi ini contoh konsensus di antara sejumlah humanoid robot di mana digerakkan tangan. Jadi itu yang satu trajektori yang ingin dijejaki oleh robot-robot yang lain. Dan kemudian kita lakukan juga gangguan terhadap pergerakan lengan itu, dan kita melihat efek dari konsensus yang dilakukan oleh robot-robot yang lain. Jadi mungkin tidak cukup cepat gitu respon yang dihasilkan, mungkin karena delay di komunikasi dan processing pada konsensus algoritmsnya. Jadi yang dipegang itu adalah katakanlah leader begitu ya. Tentu saja bisa diprogram leadernya, lalu kita tunjukkan dengan digerakkan dan bagaimana efek dari gerakan robot yang lain. Barangkali sedikit catatan, sejauh yang kami ketahui, konsensus control itu kebanyakan diterapkan di mobile robot. Jadi kami tertarik bagaimana kalau itu diterapkan di humanoid robot. Masih ada step yang akan kita kembangkan lebih lanjut, yaitu kalau melibatkan gerakan berjalan gitu. Karena di situ ada inverse kinematik yang harus dilibatkan di dalam konsensus algoritmsnya. Itu saya kira masih menjadi isu yang sedang kami teliti lebih lanjut. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu. Kita juga menggunakan eksperimen dengan menggunakan mobile robot. Jadi terlihat di sini formasi yang dibentuk, termasuk ketika dia harus belok dengan mempertahankan formasi. Berikutnya lagi. Ini adalah hasil simulasi dengan mobile SIM. Saya kira secara lebih rinci nanti mahasiswa saya Sampratur akan memberikan struktur dari controllernya dan algoritma serta beberapa hal detail lainnya di dalam salah satu sesi di simposium ini. Berikutnya. Ini trajektori yang dibentuk. Ini juga satu simulasi, dan plot di situ memperlihatkan error yang mungkin terjadi pada posisi, pada velocity dan trajektorinya. Kemampuan menjejaki trajektori. Berikutnya. Berikutnya lagi. Oke, ini adalah contoh konsensus control pada mobile robot ketika ada obstacle. Perlu diketahui bahwa teori-teori
belum lama dikembangkan untuk konsensus dengan obstacle avoidance gitu, karena ada sejumlah masalah yang timbul gitu. Jadi apakah control itu harus di blend gitu, atau kita harus menggunakan sebuah model hybrid systems gitu. Jadi katakanlah ketika formasi terjadi gitu, kita berada pada satu state tertentu, dan kemudian ketika terjadi obstacle gitu, seperti yang diperlihatkan di sini, mungkin kelompok robot itu akan berada di state yang lain gitu. Jadi sebagai contoh ada isu tentang kecepatan yang perlu dilakukan oleh katakanlah robot yang tidak mengalami obstacle, karena robot yang mengalami obstacle itu akan menjelajah lebih jauh gitu. Jadi formasi harus dipertahankan setelah obstacle itu dilalui. Berikutnya, masih untuk obstacle avoidance, dengan berbagai topologi dari jaringan komunikasi seperti yang diperlihatkan di situ. Jadi kita melihat bahwa formasi tetap terjadi setelah obstacle dilewati gitu. Dan sebenarnya ada hasil yang fundamental di dalam formation control, bahwa konsensus itu tetap dapat terjadi jika terdapat spanning tree. Jadi spanning tree memperlihatkan bahwa satu agent itu selalu dapat di-connect ke agent lainnya, baik secara langsung maupun melewati beberapa agent yang lain. Berikutnya, ini untuk beberapa bentuk formasi gitu, formasi berbaris, formasi segitiga, kemudian formasi yang membentuk garis seperti ini, yang di sini adalah kolom. Berikutnya, ini adalah foto dari eksperimen yang dilakukan dengan mobile robot, dan plot yang dihasilkan dari error. Berikutnya, mungkin sedikit baik. Jadi mungkin kami perlihatkan barangkali simulasinya lebih dulu. Jadi kita menggunakan mobile scene simulation. Jadi diperlihatkan ada tiga obstacle di situ, gitu. Kemudian sedikit ada gangguan kecepatan di sini, kan dia harus mempertahankan formasinya setelah obstacle dilalui. Gitu. Jadi kemudian robot yang ketiga mengalami obstacle, jadi dia harus menghindar. Tetapi kemudian formasi tetap harus dibentuk. Baik, kemudian kita perlihatkan hasil eksperimen dengan Amigo board yang memperlihatkan bentuk formasi berbaris yang baru saja kita lihat, dan kemudian membentuk formasi segitiga, dan kemudian dia men-track
satu trajektori tertentu yang kita tentukan. Kemudian ini memperlihatkan formasi robot dengan obstacle. Jadi ini mengalami obstacle dan kemudian formasinya harus dibentuk. Lalu robot yang di sini ada obstacle. Mencoba menghindari halangan dan kemudian harus melakukan formasi. Terdapat sedikit error seperti yang diperlihatkan di situ karena ketidakakurasian dari odometri yang dimiliki oleh robot ini. Baik, jadi itu beberapa hasil yang kita peroleh di dalam riset ini. Terdapat sejumlah isu teoretik maupun praktis yang bisa dikembangkan ke depan. Yang pertama adalah konsensus dengan dynamic agent yang berbeda. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya robot dengan ukuran kecil dan ada robot lain dengan mekanisme katakanlah gerakan yang berbeda, dapatkah konsensus itu dilakukan? Sebagaimana yang diperlihatkan tadi, kita menggunakan robot-robot yang sejenis dan dengan demikian dia punya dinamika yang sejenis. Lalu konsensus dengan collision avoidance terhadap teman-temannya maupun terhadap obstacle yang bersifat dynamic. Lalu bagaimana efek dari paket loss yang mungkin terjadi di dalam komunikasi dan delay, maupun berbagai macam aplikasi yang saat ini sedang banyak dikembangkan di berbagai grup penelitian, baik pada industrial, pada aplikasi sivil maupun militer. Berikutnya saya ingin menyampaikan beberapa perkembangan barangkali pada 2-3 tahun terakhir ini tentang multi-agent coordination yang dikemukakan oleh Chow pada artikelnya di IEEE. Dia membagi konsensus, kemudian distributed formation, lalu distributed optimization untuk multi-agent system. Demikian juga distributed estimation. Jadi katakanlah satu robot ingin mendapatkan informasi state dari robot tetangganya, tetapi kita tidak memiliki sensor yang lengkap untuk itu, atau sensor kita barangkali tidak cukup akurat. Biasanya dalam control dikembangkan observer atau estimasi seperti Kalman filter, dan untuk multi-agent itu dikembangkan distributed Kalman filter atau mungkin juga particle filter yang dikembangkan untuk sejumlah agent. Itu diperlukan di dalam konsensus control dari multi robot. Salah satu riset yang dalam kaitannya dengan konsensus yang kita ingin kembangkan juga adalah apa yang disebut sebagai social force model yang dikemukakan oleh Helbing, di mana meneliti perilaku dari kerumunan manusia ketika melewati satu lorong tertentu atau menghindari halangan tertentu. Itu dikembangkan apa yang disebut sebagai social force model, dan pertanyaannya kemudian bagaimana konsensus ini ketika katakanlah sekelompok orang berjalan gitu membentuk formasi di antara kerumunan orang yang lain.
bagaimana perilakunya dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan perilaku itu di dalam humanoid robot. Barangkali terakhir ini beberapa referensi yang saya rujuk di dalam topik tersebut. Baik, demikian apa yang dapat kami sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf.